الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالأعمال الصالحة ونهانا عن الأعمال السيئة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أشرف السادة وعلى آله وأصحابه وأمته إلى آخر الساعة. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin sidang salat Jumat hamba Allah yang dirahmati, melalui mimbar yang sangat mulia ini kami menyampaikan pesan-pesan Allah, perintah Allah subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun saja kita berada, dalam situasi apapun kita berada. Terlebih-lebih saat ini kita sedang berada di forum salat Jumat, apalagi di tengah-tengah pandemi yang tak kunjung berakhir ini. Seharusnya itu semua menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Iman takwa kita lebih meningkat dan lebih meningkat. Apapun yang terjadi kepada kita, yang namanya iman dan takwa harus tetap ada dan melekat di dalam hati dan jiwa kita. Karena itu adalah modal yang paling berharga untuk kemudian bisa menikmati surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya yakin kita semua yang hadir di siang ini adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau bukan karena iman, kalau bukan karena takwa, kita tidak mungkin datang ke tempat ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat. Apalagi di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah panasnya matahari seperti sekarang ini, semuanya itu kita tinggalkan untuk membuktikan bahwa diri kita ini adalah hamba Allah yang muttaqin, faizin dan husnul khatimah. Semoga kita semua tergolong sebagai ahlul jannah, penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Islam itu ada 3 konsep dasar yang harus kita fahami bersama di dalam mengarungi kehidupan ini, termasuk situasi wabah yang tak kunjung selesai ini. Ada istilah sunnatullah. Sunnatullah itu adalah hukum kausalitas, hukum sebab akibat, hukum logika. Ada istilah hukmullah, ada hukum-hukum Allah. Ada wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Ada yang menambahkan sebagian ulama usul fikih azimah dan rukhsah. Ada juga istilah qudratullah, kekuasaan Allah. Nah, 2 hal itu, sunnatullah dan hukmullah ini adalah wilayah kita sebagai manusia. Sementara qudratullah, kekuasaan Allah itu adalah menjadi wilayahnya Allah, hak prerogatif Allah yang tidak akan pernah bisa diintervensi oleh manusia. Sunnatullah itu adalah hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Kalau Anda ingin menjadi orang pinter, ya belajar. Kalau Anda ingin jadi orang kaya, ya bekerja. Kalau Anda ingin punya keturunan, ya menikah. Kalau api itu membakar, kalau air itu membasahi. Ini namanya sunnatullah, hukum kausalitas, hukum alam, hukum logika. Yang kedua ada hukmullah, ada wajib, haram, dan seterusnya. Yang wajib kita tinggalkan, yang wajib kita lakukan, yang haram kita tinggalkan. Nah, 2 hal ini para jemaah sekalian yang harus kita lakukan.
Sementara yang ketiga, kudratullah itu wilayahnya Allah, itu bukan wilayah manusia. Nah, bisa saja kudratullah ini, kekuasaan Allah ini bisa menggagalkan yang namanya sunnatullah, hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Tadi saya mencontohkan, orang kalau pingin kaya bekerja, itu sunnatullahnya itu. Tetapi kudratullahnya atas dasar kekuasaan Allah, bisa saja orang itu kaya tanpa harus bekerja. Orang kalau pingin pinter, punya ilmu, ya belajar, itu sunnatullahnya. Tapi kudratullahnya, ada orang pinter tapi nggak pernah belajar, yang kita kenal dengan istilah ilmu laduni. Orang kalau pingin punya keturunan, ya menikah, itu sunnatullahnya, logikanya begitu. Kalau tidak menikah, tidak mungkin punya keturunan. Tapi kudratullahnya, ada orang tidak menikah tapi punya keturunan, Siti Maryam. Kalau api itu membakar, itu sunnatullahnya. Tapi kudratullahnya, ada orang dibakar tapi tidak terbakar, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, para jemaah sekalian, dalam kehidupan ini kadang-kadang kudratullah itu bisa menggagalkan yang namanya sunnatullah. Apa hubungannya materi ini dengan situasi sekarang? Saya ingin menyampaikan bahwa sunnatullahnya kita ini adalah wajib mematuhi protokol kesehatan. Itu sunnatullahnya. Kalau kita ingin selamat dari COVID-19, ini sunnatullahnya itu. Jadi harus memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan seterusnya. Tapi kudratullahnya, bisa saja orang itu konsisten dengan protokol kesehatan, tapi nyatanya terpapar COVID-19. Itu bisa saja. Dan sebaliknya, bisa juga orang yang tidak pernah patuh dengan protokol kesehatan, tapi nyatanya sehat. Bisa saja. Makanya saya kalau ditanya oleh orang itu bagaimana? Ada orang di pinggir jalan itu tidak pernah pakai masker, tidak pernah cuci tangan, tapi sehat itu, tidak pernah kena COVID-19. Ada orang yang rutin pakai masker, kemana-mana selalu cuci tangan, tapi nyatanya terpapar. Berarti urusan ini kan urusannya Allah. Mati dan hidup ini urusan Allah. Para jemaah sekalian, logika ini terbalik. Logika ini tidak bisa dipakai. Logikanya itu, orang yang konsisten dengan protokol kesehatan saja kadang-kadang masih terpapar, apalagi tidak konsisten dengan protokol kesehatan, maka peluang terpapar COVID-19 ini semakin terbuka lebar. Ini logikanya. Makanya saya selalu mengatakan, mematuhi protokol kesehatan itu adalah kewajiban kita semua. Ini dalam kerangka untuk menciptakan kemaslahatan kita bersama. Sudah sekian ribu orang mati karena COVID-19, masihkah kita tidak percaya dengan bahaya COVID-19 ini? Sekali lagi, logika itu jangan dibalik. Karena kadang-kadang ada masyarakat yang urusan COVID ini mati tidak, itu urusan Allah itu. Nggak ada hubungannya dengan masker. Iya, dari dulu yang mematikan itu adalah Allah, yang menghidupkan itu Allah. Tapi semua itu kan ada sebab akibat. Secara logika kalau kita ingin selamat, ya patuhi protokol kesehatan, lakukan vaksinasi. Saya menjadi bagian dari pengurus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, juga selalu menghimbau kepada masyarakat untuk patuh dengan protokol kesehatan dan lakukan vaksinasi. Itu sudah ada fatwanya dari Majelis Ulama itu. Nah, yang kedua para jemaah sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah jangan terlalu takut dengan COVID-19. Tetapi pada saat yang bersamaan, jangan terlalu nekat dengan COVID-19 ini. Jadi takut yang berlebihan, yang kemudian kita menjadi panik, menjadi susah dan sebagainya, itu jangan. Karena secara medis, orang yang terlalu ketakutan itu imunnya itu menurun. Dan di saat itu mudah terpapar COVID-19. Makanya selalu saya katakan, jangan terlalu takut. Tapi jangan nekat. Kemana-mana tidak pernah pakai masker. Kemana-mana tidak pernah cuci tangan. Jadi harus imbang. Kepasrahan kita dengan Allah, tawakal kita dengan Allah itu harus berjalan seirama dengan ikhtiar kita, usaha kita.
Berikutnya para jemaah sekalian, saya menyampaikan kisahnya Nabiullah Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam itu pernah di lockdown oleh Allah. Dimakan seekor ikan namanya ikan hud dalam bahasa Al-Quran, yang oleh orang Indonesia disebut ikan paus. Nabi Yunus itu dimakan oleh seekor ikan. Dalam sebuah catatan sejarah itu 40 hari lamanya. Jadi di lockdown oleh Allah, tidak bisa menghirup udara bebas. Kalau kemarin atau mungkin ini mulai besok ini PPKM darurat sudah mulai diterapkan mulai tanggal 3, itu menurut saya masih biasa itu. Orang masih bisa beraktivitas walaupun dibatasi. Orang masih bisa duduk-duduk di depan rumah menghirup udara bebas. Itu masih terlalu biasa. Nabi Yunus itu dimakan oleh seekor ikan, tidak bisa menghirup udara bebas. Tapi Nabi Yunus itu responnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Makanya untayan kalimat yang beliau sampaikan adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka Engkau maha suci ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Karena pengakuan Nabi Yunus yang begitu tulus dan ikhlas, akhirnya oleh Allah diselamatkan. Seekor ikan tadi itu memuntahkan Nabi Yunus dan terdampar di sebuah pantai. Belajar dari kisah ini para jemaah sekalian, mengatasi COVID-19 ini tidak bisa manusia itu menggunakan logika semata, tidak bisa. Siapapun tidak bisa menyelesaikan COVID-19 ini dengan pendekatan akal saja, tidak bisa. Maka harus imbang antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual. Pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi penting. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Di satu sisi secara logika kita harus patuh dengan protokol kesehatan, tetapi pada sisi yang lain kita juga harus punya keyakinan kepada Allah dengan pendekatan diri kita kepada Allah bahwa insya Allah Allah akan menyelamatkan kita semua dari ancaman COVID-19 ini. Para jemaah sekalian, inilah khutbah singkat yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan mudah-mudahan ini semua menjadi motivasi, menjadi pengingat bagi kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه المنزل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة سكينة مرحومة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا العزة والجبروت اعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقرنا يا الله إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.